Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam program Bo On Cam. Edisi kali ini kita akan berbincang dengan seorang konsultan interior design. Nanti kita bakal ngobrol tentang konsep ruangan atau rumah kekinian yang sedang digemari oleh kalangan anak muda saat ini. Nah, untuk kalian yang sedang atau mungkin sedang mencari referensi atau mungkin sedang membangun ruangan atau membangun rumah, mungkin bisa jadi video ini bisa jadi referensi buat Anda. Langsung aja kita sapa narsum kita, ada Mas Arif Zainuddin, seorang interior design consultant. Halo Mas Arif. Halo Mbak. Nah kita ini langsung ngobrol-ngobrol ya. Beberapa waktu belakangan kan sedang tren nih di media sosial, utamanya di Twitter nih Mas. Itu tuh ada foto-foto, jadi ada pengguna Twitter yang merenov ruang kamarnya jadi ruang kamar yang kekinian dan juga instagramable. Nah itu dengan warna-warna yang monokrom dan juga penataannya tuh simple. Nah apakah desain kayak gini tuh emang udah ada sejak dulu atau emang tren baru-baru ini aja sih Mas? Kalau untuk menanggapi beberapa tren yang sedang tren ya sekarang di TikTok atau di YouTube ya, beberapa anak muda yang yang merenov atau makeover ruangannya gitu. Sebenarnya untuk tematiknya itu atau untuk stylenya sebenarnya sudah ada sejak dulu Mbak. Gitu. Jadi itu tema-temanya Scandinavian style. Scandinavian style itu bisa dibilang sebuah style yang simple, style yang simple, style yang fun, yang nggak terlalu full color, yang menggambarkan pemiliknya itu ya simple gitu, nggak terlalu banyak perabot di dalam ruang, nggak terlalu banyak furniture, penggunaan warna-warna pastel, kemudian akan dipadukan dengan beberapa tema rustic atau natural, kemudian ada interior planter di situ. Itu sudah ada sih. Mungkin yang membedakan itu tematiknya saja. Jadi mungkin kita bisa mengambil referensi di beberapa rumah-rumah Jepang ya. Itu yang lebih dulu gitu. Beberapa rumah di Jepang itu bisa dilihat beberapa karya arsitek Jepang. Salah satu contohnya ya Naoto Fukushima, itu juga salah satu desainer Jepang yang bagus, dan juga mungkin bisa dilihat di beberapa YouTuber Jepang yang menerapkan gaya hidup minimalisme seperti itu. Jadi Skandinavian awalnya dari orang-orang Jepang yang melakukan gerakan minimalisme. Jadi gaya hidup minimalis itu mengurangi beberapa perabot yang nggak berguna, Mbak, seperti itu. Jadi kalau trennya sih sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi mungkin tematiknya yang beda, dan mungkin cara atau media itu yang membawa itu terus kemudian viral, jadi terkesan itu baru gitu. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Sebagai seorang konsultan desain interior, pastikan Mas Arif ini sering dapat klien yang juga masih muda. Sebenarnya konsep yang paling disukai sama anak muda tuh apa aja sih Mas? Kalau untuk konsep, rata-rata untuk yang di range umur klien saya itu 30, di range 25 sampai 40, itu rata-rata mereka sukanya yang style-style Scandinavian style sih Mbak. Kalau untuk yang biasanya di atas 40 gitu, itu mereka sukanya yang minimalis, yang kayak modern minimalis. Kalau untuk yang di range umur 20 sampai 40 atau 35 ke bawah itu rata-rata Scandinavian style. Jadi yang simple-simple, yang menggunakan warna abu-abu, putih, kemudian semen expose, kemudian pakai lantai parket, kayak gitu-gitu sih. Bedanya Skandinavian sama konsep minimalis yang disukai sama orang yang agak lebih tua dari usia-usia milenials, apa Mas? Biasanya lebih ke pemakaian warna, Mbak ya. Kalau untuk yang muda-muda atau Skandinavian itu biasanya klien saya lebih suka yang warna-warna pastel. Jadi warna-warna putih, abu-abu, ada beberapa aksentuasi natural wood, warna-warna natural dari kayu,
kemudian ada penggunaan kayak stone atau kerikil gitu, kecil-kecil untuk lantai di gardennya. Kalau untuk beberapa klien yang minimalis, itu beliau nggak suka natural. Rata-rata mereka kayak menggunakan kayak rumput, itu sukanya yang rumput sintetis, kayak gitu. Jadi rumput sintetis di gardennya, di tamannya. Kemudian warnanya itu warna-warna kayak coklat tua, kemudian biru, kemudian marun, kayak gitu-gitu. Jadi beda. Di warna juga beda. Jadi konsep-konsep yang Kemudian kalau misalnya di ruangan itu terlihat kayak apa ya, cerah gitu ya Mas ya? Terlihat luas. iya, cerah, luas, fresh seperti itu sih. Kemudian apa ya, banyak bukaan. Jadi kayak ruang itu full cahaya gitu, Mbak. Beda kalau yang tema-tema modern minimalis, biasanya siang hari atau pagi hari mereka tetap butuh cahaya lampu. Jadi tetap untuk support mereka butuh cahaya lampu. Tapi kalau untuk yang Scandinavian style itu pasti akan memaksimalkan bukaan. Jadi mungkin kayak ada skylight namanya. Itu di atap, terus ada atap kaca gitu. Nah, itu biasanya untuk menambah cahaya ke ruangan. Jadi bedanya juga di sana, di cahaya. Memanfaatkan cahaya alami ya Mas ya, dari matahari gitu ya Mas ya? Iya, benar. Itu biasanya akan terasa di Scandinavian style-nya. Ngomong-ngomong soal budget lagi nih Mas. Berapa sih budget minimal yang harus dikeluarkan untuk rumah sendiri Mas? Rumah yang minimalis dengan konsep Skandinavian itu tadi Mas. Ini budget apa dulu ini? Budget desain atau budget untuk konstruksinya nih? Misalnya budget desainnya sih Mas. Desain ya, desain dulu ya. Kalau desain sih sebenarnya hampir sama Mbak ya. Tapi gini, setiap konsultan desain mereka akan range beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa mematok harga saya itu yang sekarang di pasaran gitu. Karena mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah kan. Tergantung jam terbangnya mereka masing-masing. Seperti itu sih Mbak. Jadi sebenarnya kalau ditanya budget, kembali lagi sama konsultan siapa yang dipakai. Jadi mungkin bisa mulai puluhan, bisa ratusan Mbak. Seperti itu. Saya nggak berani bilang ya. Nanti takut yang mahal kok murah banget, nanti yang murah kok mahal banget gitu. Tapi sesuai dengan siapa konsultan yang dipakai aja sih. Semakin tinggi jam terbang konsultan tersebut, semakin bagus portofolionya, itu sudah pasti akan semakin mahal, gitu aja. Jadi kisarannya antara puluhan sampai ratusan juta ya Mas ya? Iya, gitu aja. Ini kan saat ini lahannya kan makin sempit ya Mas. Terus lahannya makin sempit, rumahnya makin banyak, orangnya juga makin banyak. Ada trik khusus nggak sih Mas dalam membuat ruangan yang sempit jadi terlihat luas? Iya, jadi itu salah satu masalah di masyarakat urban sekarang ya, di mana penduduknya semakin banyak, tetapi lahannya semakin sempit. Kita bisa mempelajari itu di Jepang. Beberapa arsitektur di Jepang untuk di daerah urban atau di daerah perkotaan itu mereka sudah menggunakan desain-desain dengan konsep yang lahan-lahan terbatas. Jadi yang pertama sudah pasti kita akan menggunakan prinsip vertical building atau dengan bangunan vertikal yang agak tinggi dari biasanya. Di saat kita cuma memiliki lahan sempit 4 atau 6 meter, maka pilihannya yang pertama sudah pasti kita akan tingginya ke atas, ya kan, nggak ke samping, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan prinsip void. Prinsip void itu kita bisa melihat atap lantai 2 dengan melubangi di lantai yang pertama, seperti itu Mbak. Jadi kayak split level gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin kita bisa memanfaatkan atau menggunakan ruang mezanin. Jadi mezanin itu kan biasanya di tangga, kemudian ada terasnya dikit atau bordernya. Lah di border itu bisa kita buat mezanin untuk ruang baca atau ruang bersama seperti itu. Kemudian ada void. Jadi kesan ruangan itu akan semakin luas. Beda kalau ruangan itu lantai 1, lantai 2 langsung kita dak jadi 1.
nggak ada void, maka ruangan itu akan sempit atau terkesan kecil, seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya rumahnya tingkat, itu ada kayak gaya tangga yang khusus nggak sih, Mas, biar kelihatannya tuh nggak terlalu sumpek gitu? Kalau untuk tangga, pemilihan tangga, sebenarnya ada tips juga. Kalau Mbak bisa lihat, ada kan beberapa tangga itu yang harus ada handrail-nya atau pegangan tangan kan, ada pegangan tangannya. Nah, itu di tips untuk ruangan biar terkesan luas itu pegangan tangan kita itu nggak pakai kayak dekorasinya. Di bawah pegangan tangan kan biasanya ada dekorasinya kan itu. Nah, itu jangan pakai yang full tertutup gitu, Mbak. Tetapi di rumah-rumah minimalis atau rumah-rumah urban itu biasanya mereka pakai floating style. Jadi kayak tangga melayang gitu. Kayak tangganya itu nempel-nempel saja, nggak ada railingnya atau ya kayak gitu-gitu. Itu salah satu tipsnya. Jadi kayak nggak cor jadi satu gitu, tapi satu. Kemudian ada handrailnya. Handrailnya itu biasanya nempel di tembok juga, nggak nempel di sebelah kiri. Nah, itu salah satu tips untuk membuat tangga di rumah-rumah yang yang biar bagus, biar nggak terlalu penuh di dalam ruang. Tapi kalau misalnya konsep tangga yang muter gitu, itu cocok juga nggak sih, Mas? Untuk muter itu cocok juga karena space-nya juga dikit, gitu, Mbak. Kalau tangga yang lurus kita butuh panjang kan, jadi minimal lebar tangga itu kan 90 cm, iya kan? Kalau kita pakai yang model lurus, berarti kita 90 cm dikalikan anak tangganya, itu sepanjang berapa. Jadi kalau anak tangganya panjangnya 3 meter, berarti kita 90 dikali 3 meter kan. Berarti itu space yang sudah nggak bisa kita gunain. Tapi kalau kita untuk muter, itu biasanya kita cukup butuh 90 kali 90. Ya kan berarti. Itu nanti langsung ke atas. Nah, itu akan lebih maksimal di pemakaian ruang. Tetapi minimalnya di logistik perabot kita nggak susah. Kalau kita pengen naikin barang-barang ke atas, kan kita susah tuh. Jadi ada positifnya, ada negatifnya sih, Mbak. Nah, selain konsep Skandinavian, ada lagi nggak sih, Mas, konsep yang cocok dan juga sesuai dengan anak muda, Mas? Biasanya selain Skandinavian, ya tadi minimalis desain, kemudian ada yang tropical design tropis seperti itu. Ada lagi kayak desain kayak minimalis desain. Jadi nggak terlalu retro, nggak terlalu kontemporer, tapi kalem, menggunakan beberapa perabotan yang sudah ada kayak gitu-gitu. Jadi Skandinavian itu kan nanti kan tematiknya kan beda-beda. Ada yang tematiknya mau yang custom design, kemudian ada yang furniturnya mau yang beli langsung di toko furnitur, di IKEA, yang di pabrik-pabrik itu juga bisa jadi tema. Kemudian kita mau kayak menggunakan barang-barang yang barang-barang tua ya, kayak dengan tema vintage kayak gitu. Jadi kita barang-barang tua kita fungsikan lagi dalam rumah kayak gitu-gitu sih, Mbak, yang lagi tren. Pernah nggak sih, Mas, dalam menangani klien mendesain ruangan itu dengan ruangan yang bisa digunakan untuk ruangan lain? Misalnya tadinya ada mejanya, terus nanti mejanya bisa misalnya dilipat gitu ke dinding gitu. Pernah nggak sih, Mas? Iya, pernah, Mbak. Nah. Jadi itu namanya functional room. Ya, jadi ruang yang memiliki 2 atau 3 fungsi sekaligus. Itu pernah. Jadi kita akan mendesain customize furniture yang fungsional tentunya. Jadi di saat kursi atau meja itu nggak dipakai dalam ruang, maka kita akan menyimpan di storage. Kalau ruangan itu dipakai, maka meja itu akan kita set menjadi meja meeting atau meja diskusi kayak gitu-gitu. Itu
saya kerjakan 1 tahun yang lalu. Jadi saya mengerjakan desain coworking space di Semarang. Itu seperti itu. Jadi ada functional room yang nanti bisa buat kerja, bisa buat meeting, bisa buat seminar, bisa buat workshop, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya membuat untuk rumah gitu, pernah nggak, Mas? Kalau rumah sih pernah, tapi untuk detailnya saya lupa, Mbak ya. Paling beberapa itu di ruang living room ya, atau study room. Jadi gini, ada beberapa klien yang beliau itu menginginkan, karena sekarang nggak punya anak nih, jadi pengen kamar anak itu dijadikan, didesain itu ada 2 kamar anak. Kamar anak 1 sama kamar anak 2. Nah, tapi karena anaknya itu masih kayak konsep ya, masih suami istri belum punya anak, berarti kan masih konsep kan, mau punya anak gitu. Jadi ruangnya itu difungsional, ya kalau anaknya lahir 1, ruang satunya dibuat kamar, nanti ruang kamar anak yang kedua itu dibuat study room atau playroom gitu. Jadi difungsikan untuk ruang bermain atau storage untuk anak-anaknya. Nah, nanti kalau anaknya sudah gede, nanti baru dipisah lagi. Jadi yang 1 di kamar 1, yang 2 di kamar 2, seperti itu. Mas, Ya pernah. juga cocok buat orang yang punya lahan sempit juga ya, Mas ya? Iya, bisa. Jadi nggak harus kamar itu harus kamar dijadikan kamar kosong gitu, tapi bisa kita fungsikan untuk ruang lain karena ruang itu belum difungsikan. Jadi biasanya kayak saat ini di masa-masa pandemi yang banyak work from home, kita bisa alih fungsikan untuk workspace kita, untuk kamar kerja kita, biar kita lebih bisa fokus kan, kayak gitu sih. Terus ada saran bahan nggak sih, Mas, yang bisa dipakai buat properti di rumah? Misalnya saran untuk dinding atau untuk atap, lantai dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk saran-saran material, sebenarnya untuk sekarang sudah banyak beberapa material yang higienis gitu. Material yang sudah kayak apa ya, kalau dunia interior design itu produk yang sudah tersertifikasi sehat gitu. Jadi produk itu bisa buat kesehatan gitu. Jadi gini Mbak, sampai ada sertifikat itu, jadi furniture itu harus ramah anak kayak gitu di dalam interior design. Jadi nggak sembarang finishing atau produk finishing, baik itu cat, baik itu kayak cat kayu, baik itu cat besi. Kalau furniture itu digunakan untuk anak usia mungkin di range 1 sampai 5 tahun, itu cat itu nggak boleh digunain gitu. Jadi ya masyarakat harus sering-sering baca sih Mbak, sering-sering baca, sering-sering nyari referensi sebelum bangun rumahnya, sebelum desain rumahnya, meskipun nggak menggunakan seorang konsultan, mereka harus baca-baca, harus sering baca di website, mungkin di Instagram, baca lihat di YouTube, kayak gitu-gitu. Jadi finishing ramah anak, ya itu nanti akan ada di situ, ada produknya, kemudian standarnya apa, kemudian warna yang disukai anak itu apa, itu nanti pasti di saat baca referensi sudah ada. Kalau saya sih nggak bisa menyarankan satu produk ya, satu produk harus pakai ini. Tetapi kalau secara budgeting kita selalu menyarankan gini Mbak. Jadi kalau produk itu mahal, itu sudah pasti bagus dan awet. Itu sudah pasti. Jadi ada harga, ada barang. Jadi nggak boleh saat asal kita ya, Mas? pakai, iya nggak boleh asal Mbak. Contoh ya, contoh. Jadi di dalam untuk cat aja, cat dinding gitu. Cat dinding itu ada beberapa produk interior itu yang didesain khusus untuk ruang playroom. Jadi di saat cat itu kita aplikasikan ke dinding, kemudian ada anak kita yang nyoret-nyoret, coret-coret pakai spidol, coret-coret pakai pensil, itu saat kita lap, itu kotoran itu hilang, kayak papan gitu. Gitu. Itu ada beberapa produk yang sudah buat untuk itu. Jadi tinggal masyarakat baca atau nyari referensi di produk, atau kalau bisa itu biasanya gini Mbak, biasanya di setiap produk finishing, terutama cat ya,
cat dinding itu di beberapa produk yang ya brandnya bagus lah. Itu ada kayak konsultasinya gitu loh. Jadi kita bisa konsultasi lewat email atau lewat kayak aplikasi, itu ada. Itu kita tanya-tanya, ada nggak untuk ruang anak gitu. Itu nanti akan dijawab, dan kadang juga ada yang sampai didesainkan aplikasi catnya di dalam ruang gitu. Jadi ruang kamar itu nanti bagusnya pakai produk apa, serinya apa, warnanya apa, itu nanti akan dikasih rekomendasi sampean. Jadi untuk menentukan warna sebuah ruangan itu nggak boleh asal ya Mas. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari keamanan, terus estetika dan juga lain sebagainya ya Mas ya. Iya, itu pasti. Itu sudah pasti nggak boleh asal. Karena ya itu tadi ya. Kalau kita desain kamar anak, kita pakai cat yang biasa, ya itu nanti kan kita nggak tahu saat di luar pengawasan kita, anak coret-coret, ya itu sudah pasti rusak. Kita nggak bisa ngelap gitu kan. Tapi kalau sudah kita rekomendasikan pakai cat ini Bu gitu, itu nanti kelebihannya ini ya. Itu nanti kan di saat kita ngecat, bersihnya, maintenance-nya bagus, dan juga nggak mudah ngelupas, nah itu nanti kan umurnya, kemudian kualitasnya di ruang itu kan akan lebih bagus ke penghuninya kan. Jadi nggak apa-apa mahal sedikit asal bisa awet hingga jangka waktu yang lama ya Mas ya. Timbang yang murah tapi malah gampang melupas dan juga lain sebagainya ya Mas ya. Iya. Nanti jatuhnya sama kok. Malah akan lebih mahal di saat mungkin merek yang agak mahal itu nanti 5 tahun atau 10 tahun kita baru ganti, tapi kita cari merek yang murah, mungkin setiap lebaran kita harus ganti, kita harus ngecat lagi, itu nanti budgetnya akan lebih mahal. Nah terus Mas, ini apa sih yang harus diperhatikan dalam menata ruangan nih Mas, biar nggak barang-barangnya tuh tertata dengan pas gitu, tidak menghalangi jalan atau apa gitu Mas? Kalau untuk menata barang-barang ya kita menata sesuai fungsi ruang tersebut, Mbak. Jadi fungsi ruang tidur ya harus kita kasih perabotan untuk tidur. Jadi ada bed, kemudian ada side table atau nakas yang biasanya ditaruh di samping tempat tidur kayak gitu-gitu. Kemudian mungkin wardrobe atau lemari gantung pakaian. Kadang-kadang di beberapa rumah yang gede gitu mereka akan mengasih span area yang agak luas, jadi ada namanya walk-in closet. Jadi ruang yang itu khusus untuk naruh pakaian, sepatu, barang-barang beliau, dan kemudian ada kamar mandi, nanti baru kamar tidur kayak gitu. Kemudian taruh barang-barang itu ya sesuai dengan tone color-nya gitu. Jadi di saat kita pakai tema kayak Skandinavian, nggak mungkin dong kita kasih furniture yang tradisional atau furniture yang yang dengan tema rustic gitu, kayak gitu Mbak. Nanti akan secara tone color-nya itu nggak nyaman. Dalam ruang kita cat putih, kemudian di situ kita kasih furniture gold, emas, kemudian hitam pekat. Nah itu nanti kan nggak nyambung gitu. Jadi tone color-nya ya nggak juga. Tetapi kan kayak atmosfer lah. Atmosfer dalam ruang itu biar bagus gitu. Di saat kita masuk ke restoran atau kafe itu kan nyaman, enak, lampunya bagus gitu. Kemudian yang kedua ya itu sudah pasti kita akan mencari bentuk furniturnya gitu. Jadi di saat rumah kita menggunakan tema yang simple, ya kita menggunakan beberapa furniture dengan tema yang simple juga gitu kan. Contoh saat kita menggunakan tema-tema minimalis industrial, kita harus pakai beberapa furniture dengan mungkin
topnya kayu, kakinya holo gitu. Nanti berbeda lagi saat kita pengen tema industrial, ternyata yang kita masukkan beberapa meja yang gede, kemudian tema tradisional kayak tradisional Jawa, ya itu kan nggak cocok gitu. Yeah. Jadi itu sih, tadi kesinambungan tema rumah dengan interior itu harus disamakan biar secara look luar dapat, look dalam juga dapat. Itu sih Mbak. Kadang butuh interior consultant ya di sana untuk menentukan itu. Apa sih yang cocok buat rumah saya gitu. Jadi kalau misalnya dalam mendesain ruangan emang nggak harus, jangan asal gitu ya Mas ya. Apa yang penting masuk, yang penting asal. Warnanya, catnya ini, yang ada ini, yaudah ini aja gitu. Jangan asal gitu ya Mas, soalnya semuanya tuh berpengaruh ya Mas ya. Iya, sangat berpengaruh. Jadi pada akhirnya itu kan pemilihan itu akan mempengaruhi mood. Mood itu kan atmosfer kan secara garis besar. Dan juga efektivitas atau produktivitas kerja kita kan. Makanya mungkin untuk beberapa ruang yang favorit ya untuk klien-klien saya itu biasanya di area living, kitchen sama dining gitu. 3 ruang itu yang biasanya sering concern di desain karena sering menjadi aktivitas utama penghuni gitu. Mereka masak, pengen dilihat anak-anaknya, suaminya, pengen makan bareng gitu, kayak gitu-gitu sih Mbak. Nah kalau misalnya pemilihan lantai nih Mas, kalau misalnya ada orang yang pengen punya lantai kayu tapi budgetnya nggak terlalu banyak nih, ada alternatif lain nggak sih Mas? Kalau untuk alternatif lain ya selain kayu itu kita biasanya nyaranin di lantai parket tapi yang vinil, yang vinil gitu. Jadi dia itu teksturnya secara look itu kayu, tapi sebenarnya dia itu kayak fabrikasi gitu. Ada beberapa sih Mbak, ada beberapa tipe vinil. Kemudian yang kedua kita bisa pakai yang bahannya MDF. Jadi teksturnya atau secara look itu dia kayu, tetapi sebenarnya di dalamnya itu MDF, kayak bubur gitu, kayak bubur kayu gitu. Itu banyak di pasaran. Range-nya ya kalau per meter kayu solid atau kayu asli itu bisa di atas 500.000, tapi kalau untuk yang vinil itu biasanya di bawah 500.000. Jadi masih selisih hampir 30% lah Mbak. Lebih murah ya Mas ya? Lebih murah. Tapi kalau misalnya untuk konsep lantai kayu seperti ini, itu cocoknya dipakai di ruangan apa aja sih Mas? Rata-rata sih biasanya di kamar Mbak ya. Di kamar, kemudian di study room atau ruang belajar, kemudian di playroom, kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak di semua ruang, tapi beberapa ruang yang membutuhkan mood yang lebih. Ya kayak tidur, ruang kamar tidur kan buat kita istirahat kan. Kemudian di playroom ya untuk apa? Ya untuk bermain dengan keluarga kayak gitu-gitu. Karena apa? Biasanya di saat kita gunain itu rasanya nyaman banget. Jadi secara atmosfer itu enak dilihat, secara apa ya? Secara look ya bagus dan juga untuk keamanan juga bagus gitu, Mbak. Karena apa? Karena beberapa produk parket itu sudah kayak sudah apa ya? Selain antibakteria, mereka itu sekarang itu sudah kayak anti api gitu. Jadi kalau kebakar itu mereka sudah aman, sudah nggak menyebabkan kebakaran gitu, nggak bisa kebakar. Itu sudah ada beberapa produk yang mengarah ke sana. Nah terakhir nih Mas, ini kan nggak semua orang punya budget yang lebih buat beli perabotan. Nah tapi pengen punya ruangan yang enak dilihat, yang instagramable, yang apa ya? Kalau buat foto asik gitu. Ada trik lain nggak sih Mas selain membeli? Ya kita tetap custom ya, custom design. Kita custom ya. Kayak apa ya? Kayak kayak mungkin kita nemu kaki gitu, kaki kursi gitu. Kaki kursi kita buat mungkin dari holo atau kita beli kayu sendiri, kita rakit sendiri, atau kita beli di loaan atau di toko barang bekas kursi-kursi yang udah rusak kemudian kita make over sendiri gitu. Jadi
kita nggak harus beli yang baru, dan juga kita juga bisa nyari furniture yang sisa ekspor, Mbak, gitu. Jadi biasanya itu ada pameran di mana ya, saya lupa, di daerah Pasar Legi itu kan ada kayak ada tempat itu, biasanya di situ ada pameran sisa ekspor. Atau teman-teman kalau bisa jalan-jalan ke beberapa perusahaan, kalau saya kan kebetulan dekat sama Trangsan ya, sama di Nggawo, dekat sama Rotan. Jadi saya biasanya jalan-jalan ke situ, itu sisa ekspor itu biasanya paling kursi dengan dudukan rotan, kaki besi, itu paling dijual seharga kadang 150.000, 200 sudah dapat, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi mau menggunakan jasanya Mas Arif nih, bisa langsung menghubungi ke Instagramnya ya Mas ya? Iya, bisa. Baik, terima kasih Mas Arif atas Iya, waktunya. sama-sama, Mbak. Mau meluangkan, mau berbagi tentang tips, trik, dan juga saran dalam membentuk atau mendesain ruangan yang cocok buat anak muda seperti saat ini. Makasih ya Mas Arif atas Oke, kesempatannya. sama-sama, Mbak. Semoga bisa jadi referensi ya Mas ya buat Tribuners di Iya. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Arif Zainuddin, seorang konsultan desain interior yang sudah memberikan tips dan trik soal penataan ruang buat anak muda. Semoga perbincangan tadi juga dapat memberikan referensi bagi Tribuners di rumah. Jangan lupa terus saksikan Wow on Cam berikutnya yang tentunya tak kalah menarik hanya di kanal YouTube Tribun Wow Official. Saya Siska Mewaski pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.